Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yolan Sri Maharani dengan NIM 204210208. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, adapun maksud dan tujuan saya dalam video kali ini ialah untuk memenuhi tugas UTS saya, yaitu evaluasi pendidikan yang diampu oleh dosen pengampu mata kuliah evaluasi pendidikan tentunya, yaitu Ibu Susi Francisca MPD. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak video. Adapun penjelasan kita tentang materi kali ini, yaitu evaluasi pendidikan. Sebelum itu, apakah ada yang tahu apa itu evaluasi pendidikan? Baik, langsung saja kita memasuki penjelasannya. Jadi, evaluasi pendidikan merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan yang sudah tercapai. Nah, jadi intinya adalah evaluasi pendidikan ini adalah proses bagaimana seseorang itu menilai efektivitas dari program pendidikan, kinerja siswa, atau metode pengajaran yang telah digunakan untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan yang dilakukan itu sudah tercapai. Nah, menurut saya, evaluasi pendidikan ini merupakan alat yang penting untuk mengukur kemajuan dari siswa itu sendiri. Mengapa? Karena efektivitas metode pengajaran dan kesesuaian kurikulum dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan sangat membantu dan mendapatkan wawasan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan menurut ahli yang bernama Ana Sujono. Beliau mengemukakan bahwa evaluasi pendidikan adalah proses kegiatan menentukan kemajuan pendidikan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan, dan juga merupakan usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik bagi penyempurnaan terhadap pendidikan itu sendiri. Di dalam evaluasi pendidikan tentunya juga terdapat asesmen dalam pendidikan, antaranya yaitu asesmen pembelajaran. Nah, asesmen pembelajaran ini sangat penting untuk dilakukan oleh pendidik agar dia tahu apakah kemampuan yang dimiliki oleh siswanya itu sudah memasuki kriteria baik atau masih kurang. Nah, berikut ini kita akan bahas tentang asesmen dalam pembelajaran. Asesmen di sini adalah proses pengumpulan dan juga pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dari peserta didik, perkembangan dan pencapaian hasil belajar dari peserta didik yang hasilnya nanti kemudian akan digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran mereka. Asesmen itu sama dengan penilaian. Jadi, penilaian itu terdiri dari 3 hal pokok. Yang pertama, penilaian kognitif, penilaian afektif, dan juga penilaian psikomotorik. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang bagaimana penilaian kognitif, afektif, dan juga psikomotorik, serta kita akan membahas bagaimana penyusunan penilaian kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Untuk yang pertama yaitu penilaian kognitif. Jadi, penilaian kognitif adalah proses evaluasi dan pengukuran kemampuan intelektual, pengetahuan, dan juga keterampilan berpikir seseorang, yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan juga potensi kognitif dari individu, serta memberikan informasi yang berguna untuk pengembangan program pembelajaran dan intervensi yang sesuai dengan mereka. Nah, adapun menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Robert J. Sternberg. Beliau mengemukakan bahwa penilaian kognitif ini adalah proses evaluasi dan pengukuran kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan seseorang.
Nah, adapun cara untuk menyusun penilaian kognitif ialah yang pertama, menentukan tujuan dan kawasan tes. Yang pertama kita itu harus menentukan tujuan dari pembentukan tes soal kita itu arahnya apa, tujuan dibentuknya itu apa, seperti itu. Kemudian kita juga harus menguraikan materi dan juga batasan perilaku yang akan diukur terhadap siswa-siswi. Kemudian penyusunan kisi-kisi, memilih bentuk tesnya itu seperti apa, menelaah soal tes, kemudian melakukan uji coba terhadap tes dan menganalisis butir soal, kemudian memperbaiki tes dan merakit tes. Berikut ini ada contoh dari penilaian kognitif. Selanjutnya, yaitu penilaian afektif. Mendengar kata afektif ini tentunya kita sangat berkaitan erat dengan yang namanya sikap, watak, perilaku, dan juga emosi. Nah, jadi adapun pengertian dari afektif itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, watak, perilaku, emosi, minat, serta nilai yang terdapat pada diri individu. Adapun menurut para ahli, yaitu Sujana, beliau mengatakan bahwa afektif adalah aspek yaitu yang berhubungan dengan sikap dan juga nilai. Adapun menurut David R. Crittlewall, dia mengatakan bahwasannya afektif ini merupakan perilaku yang memberatkan perasaan, emosi, atau derajat tingkat penolakan atau penerimaan terhadap suatu objek. Adapun langkah-langkah penyusunan instrumen penilaian afektif atau penilaian sikap, diantaranya yaitu yang pertama, yaitu perencanaan. Mengapa perlu adanya evaluasi? Apa saja yang hendak dievaluasi? Tujuan dari evaluasi itu apa? Teknik apa yang akan dipakai? Kemudian siapa yang akan dievaluasi? Kapan? Di mana? Penyusunan instrumen, indikator, dan data apa saja yang hendak digali, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pengumpulan data, terdiri dari tes, observasi, kuesioner, dan sebagainya dengan tujuan. Kemudian yang ketiga yaitu verifikasi data. Verifikasi data terdiri dari uji instrumen, uji validitas, uji reliabilitas, dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu pengolahan data, yaitu memaknai data yang terkumpul, kemudian penafsiran data, tentunya diakhiri dengan uji hipotesis, kemudian menentukan kompetensi dasar, menentukan indikator, membuat soal sesuai dengan indikator, dan terjadilah penilaian afektif. Nah, selanjutnya mari kita simak penilaian sikap dan juga lembar dari penilaian sikap berikut ini. Nah, selanjutnya kita masuk yang ketiga, yaitu penilaian psikomotorik. Menurut Sudaryono dan Sujana, psikomotorik adalah kemampuan individu dalam melakukan gerakan fisik yang melibatkan koordinasi antara saraf, otot, dan juga otak. Nah, hasil belajar dari psikomotorik ini dapat dilihat dari keterampilan dan juga kemampuan individu dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan. Adapun menurut Leigh-Body, dia mengemukakan bahwasanya psikomotorik ini adalah kemampuan individu dalam menggunakan alat dan menggunakan suatu gerakan fisik dengan tepat dan juga efisien. Adapun cara menyusun instrumen penilaian psikomotorik, diantaranya yang pertama yaitu menentukan tujuan dari penilaian. Langkah pertama ini harus jelas dan juga harus terukur, sehingga nantinya dapat digunakan untuk menilai kemampuan individu dengan tepat. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi keterampilan yang diinginkan. Keterampilan ini tentunya harus sesuai dengan tujuan dari penilaian dan juga materi pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu pilih jenis instrumen penilaian. Misalnya,
terdapat berbagai jenis instrumen di dalam penilaian psikomotorik. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu ada jenis instrumen penilaian dengan menggunakan checklist. Checklist di sini digunakan untuk menilai apakah individu ini dapat melakukan langkah-langkah tertentu dalam suatu tugas. Kemudian, selanjutnya yang kedua yaitu ada jenis instrumen penilaian yaitu rating scale, yang mana digunakan untuk menilai kualitas kinerja individu dalam suatu tugas. Kemudian yang ketiga yaitu ada performance stance, yaitu digunakan untuk menilai kemampuan individu dalam melakukan suatu tugas secara langsung. Selanjutnya, susun pedoman penilaian. Nah, pedoman penilaian yang disusun ini tentunya harus jelas dan juga harus terstruktur, sehingga penilai dapat menilai individu secara objektif dan juga konsisten. Pedoman penilaian tersebut harus mencakup yang pertama, deskripsi keterampilan yang akan dinilai ataupun yang ingin dinilai. Yang kedua yaitu kriteria dari penilaiannya itu. Dan yang ketiga yaitu bobot dari penilaian. Selanjutnya yang kelima yaitu ada validasi instrumen penilaian. Nah, instrumen penilaian dalam ranah psikomotorik ini tentunya harus divalidasi untuk memastikan bahwa instrumen tersebut valid dan juga reliable. Validasi ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu dapat melakukan dengan cara uji coba. Dan juga yang kedua yaitu uji ahli. Nah, dalam ranah uji coba ini, instrumen penilaian diuji coba pada sekelompok kecil dari individu untuk melihat apakah instrumen tersebut dapat digunakan dengan mudah dan efektif ataupun tidak. Selanjutnya yaitu uji ahli, yang mana instrumen evaluasi pembelajaran yang dinilai oleh para ahli di bidang psikomotorik. Jadi ahlinya yang menilai dan ahlinya yang melakukan validasi terhadap uji yang dilakukan. Selanjutnya yaitu revisi instrumen penilaian. Nah, berdasarkan hasil dari validasi, instrumen penilaian ini harus direvisi untuk memperbaiki kekurangan dan juga meningkatkan kualitas dari instrumen itu sendiri. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu menggunakan instrumen penilaian. Instrumen penilaian yang telah divalidasi tadi dan juga direvisi dapat digunakan untuk menilai kemampuan dari individu dalam melakukan keterampilan psikomotorik. Adapun karakteristik dari penilaian psikomotorik menurut taksonomi Bloom, pada tingkat ini individu dapat memisahkan keterampilan psikomotorik yang kompleks menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan memahami hubungan antara komponen-komponen tersebut. Dalam hal ini termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah kunci dalam suatu prosedur, menganalisis kesalahan, dan juga mengoptimalkan kinerja. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan rubrik dari penilaian psikomotorik, seperti pada gambar berikut ini. Baiklah, itu dia tadi video singkat dari saya tentang penjelasan mengenai evaluasi pendidikan dan juga asesmen di dalam pembelajaran. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.